Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky di berita terkini CMC TV. Baiklah sahabat CMC, kita mulai berita pertama. Kita kan COVID masih masa pandemi, masih berkelanjutan, jadi masker tetap kita pasang. Oke Pak ya, dipasang dengan baik. Yang bagus masangnya Pak. Oke, lanjut. Kenapa ini Bu? Kegiatan operasi justisi Perda nomor 6 tahun 2020 tentang kebiasaan baru. Jadi di dalam Perda itu ada kewajiban bagi personal untuk memakai masker pada saat keluar rumah. Jadi bagi yang tidak memakai masker bisa diberikan sanksi, yaitu kerja sosial atau dijatuhi hukuman denda 100.000. Untuk pelanggaran pertama, bagi personal yang tidak memakai masker dikenakan sanksi kerja sosial sebanyak 90 menit, dan untuk pelanggaran kedua 120 menit dalam artinya 2 jam. Tetapi apabila pelanggar tidak mau melakukan kerja sosial, bisa memilih untuk membayar denda 100.000 rupiah. Tapi kalau nanti sudah pelanggaran lebih dari 1 kali, bisa juga dijatuhkan sanksi pidana berupa kurungan maksimal 2 hari. Patuh terhadap AKB, ada kebijakan baru. Yalah. Pak ya, tapi balik tahu ya. Akan hebat mah. Saya ada apa itu? Saya ada praktek itu pendekatan. Nah. Alhamdulillah. Kegiatan apa ini Pak? Operasi justisi. Ya? Penanganan COVID Pak? Iya. Katakan. Marah wawa. Lima balik. Berarti wa SMA kini. Iya. Tahu ada aturan masalah kewajiban memakai masker? Lai. Jadi bah, apa tak pakai masker ini? Ya, sampai pulang. Sampai pulang. Jadi di dalam aturan tuh Perda nomor 6 tahun 2022, kewajiban di dalam situ tuh saat keluar rumah atau di luar rumah. Jadi ke kade awak, ke sawah awak, ke bengkel awak tetap memakai masker. Ya. Nggak tahu sanksinya awak? Apa sanksinya? Nggak tahu sanksinya. Kalau namun wajib tentu ada sanksinya kan? Bisa didata dulu. Najah. Hah? Habibun Najah. Habibun Habibun Najah. Habibun Najah. Najah pakai H belakang. Hah? Iya. Najah. Tanggal lahir 21 Maret 2006. Nah, kenapa panggilan Habib? Habib, jadi setiap pelanggar COVID didata Habib dimasukkan ke dalam aplikasi. Nama aplikasi itu aplikasi Sipelada. Jadi kalau ketika Habib berkandai sekali pelanggaran 50 kota, kok nak? Besok kok kandai di Payakumbuh, kok kandai di Bukit Tinggi, Habib masuk lo kemari balik. Jadi terhitung pelanggaran kedua. Jadi pakai tahu. Kalau dikurang, ini nama Habib dikurang. Kalau ini bisa Habib kamu kotek lo. Kemari. Lagi, katanya, oh ini harus diberi tindakan lebih lanjut ke tingkat lebih atas, jadi kebetulan kami merujuk ke rumah sakit Angkatan
administrasi. Jadi layanan masyarakat kita Wali Pak. Kalau layanan masyarakat di Wali, jadi Wali Nagari tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetap berjalan seperti biasa. Kemudian tadi juga kami mendapat informasi dari Nagari, bahwasanya pihak Nagari akan memberikan bantuan seperti sembako, kemudian juga alat-alat 3M seperti masker, dan juga melaksanakan desinfektan terhadap rumah-rumah masyarakat. Tadi kami lihat sendiri pihak Nagari melaksanakan desinfektan. Kota tadi pagi pertama di BPBD melakukan rapat bersama kawan-kawan BPBD Dinas Kesehatan dan Satpol PP menindaklanjuti dari kondisi Kabupaten Lombok Kota yang kemarin alhamdulillah sudah di zona oranye. Sungguh pun demikian, tentu perlu kita menindaklanjuti secara bersama-sama dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tentu kita mengambil langkah-langkah dengan upaya pemaksimalan dengan tim di Nagari untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi dari kabupaten dan kecamatan. Makanya pada pagi hari tadi, pertama pihak pemerintah Kabupaten Lombok Kota dengan telah mendapat bantuan PCR swab dari BNPB pusat sebanyak 50.000 buah, itu langsung diserahkan oleh Pak Bupati kepada Kadinkes hari Jumat yang lalu, dan pagi tadi dari BPBD dan Kadinkes menyerahkan kepada pihak puskesmas yang ada di Kabupaten 50 Kota. Dan yang kedua, langkah yang diambil pada hari ini mulai dari tadi pagi dilakukan operasi justisi untuk dalam rangka menerapkan protokol kesehatan dan bagaimana mematuhi dari seluruh unsur-unsur yang dapat dipahami untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19. Dilakukan operasi di Nagari Kota Tanah Batu Ampar, Kecamatan Akabiluru, dengan melibatkan BPBD, Kesehatan, dan Satpol PP, dan Polres Payakumbuh, Kodim 0306 Kota. Dan pada siang nanti jam 16 kita sampai dengan jam 7.13 itu melakukan operasi justisi penanganan Nagari secara baik di Nagari Andiang, Kecamatan Seliki, melibatkan instansi yang kami sampaikan tadi, ditambah Polres Kota dan Kota. Dan pada siang ini setelah ini mungkin jam 1 nanti kita menuju ke salah satu rancangan tempat karantina di Kabupaten 50 Kota dengan waktu dan tempat yang kami sampaikan nanti saja. Menurut informasi kami, ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan informasi untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten 50 Kota dengan bersama, makanya bisa dari seluruh stakeholder dan lingkungan masyarakat. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih. Kenapa dipilih dua daerah ini Pak untuk kenapa dipilih dengan dua wilayah ini? Karena kita melihat dari hasil data untuk penanganan Nagari secara baik, tentu kita melihat dengan kondisinya pasien terkonfirmasi positif yang berada di tingkat Jorong dan di tingkat Nagari itu sesuai dengan data perlu penanganan secara baik oleh kita di tingkat Nagari, kecamatan, dan kolaborasi dengan kabupaten. Saya kira termasuk di Nagari Batu Ampar sendiri, Pak Wali beserta Posko Nagari tentu mengoptimalkan dengan kolaborasi hari ini untuk menindaklanjuti penanganan Nagari secara baik. Saya kira itu. Kalau kedapatan yang melanggar, apakah dilakukan sanksi langsung? Terkait dengan kedapatan yang melanggar, tentu dengan Perda Nomor Provinsi Sumatera Barat 6 tahun 2020 terkait dengan adaptasi kebiasaan baru, tentu ada melakukan tahapan-tahapan. Bagaimana Bapak lihat tadi, mungkin ada yang dengan kedapatan masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan, contohnya tidak pakai masker, kita memberikan pengertian sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan bertemunya dengan tim justisi. Tentu di masa yang akan datang tentu kepada masyarakat bisa mematuhi protokol kesehatan dengan edukasi dengan penyebaran COVID-19 yang kita sampaikan kepada masyarakat.
melakukan gotong royong, dan ada tahapannya tadi pemberitahuan secara bijak, dan ada kondisi-kondisinya, ada denda bagi masyarakat tadi yang dapat bertemu oleh kita. Saya kira itu ya. Kami pemerintah Kabupaten 5 Kota di bawah Bapak Bupati Saparudin sama Wakil Bupati Pak Rizky, itu ada bantuan dari BNPB, dari Bapak Dodi Munardo, terus Bapak BTM, itu sebanyak 50.000 digunakan untuk pemeriksaan swab bagi masyarakat di Kabupaten 5 Kota. Jadi untuk pelaksanaan swab ini di Kabupaten 5 Kota ini kami akan mendistribusikan kepada masing-masing puskesmas. Jadi di 5 Kota ada 22 puskesmas. Jadi itu akan kami bagi nanti puskesmas dan rumah sakit. Jadi targetnya nanti itu karena expire-nya itu kan November itu kita harus habiskan. Jadi yang pertama juga, karena sekarang ini kan kasusnya melonjak. Jadi dengan kasus melonjak kita harus melakukan yang pertama melakukan screening kontak erat, dan sekarang ini juga melakukan swab, istilahnya swab massal. Jadi bagaimana kita bisa memilah yang positif dengan negatif. Jadi kalau positif itu kita lakukan isolasi. Nah, jadi karena kita ada 22 puskesmas dan 1 rumah sakit, jadi kita distribusikan sebanyak mungkin. Jadi terutama karena sekarang ini ada bulan puasa, jadi itu angka penularan cukup tinggi. Jadi kita apakan masyarakat tersebut. Terus yang kedua kan juga ada yang pendatang dari luar atau perantau yang pulang kampung. Jadi sehingga kita deteksi, sehingga bisa kita tahu berapa yang positif di tempat kita. Jadi dengan mengadakan swab sebanyak mungkin, mudah-mudahan kasus ini bisa kita putus rantai. Jadi kalau standar dari WHO kan itu positif rate itu kecil dari 5%. Nah, itu harapan kita. Jadi dengan tersebut juga kita lakukan isolasi untuk menghindari misalnya pada keluarga tersebut ada misalnya pasien yang atau kakeknya atau neneknya atau orang tuanya lah yang komorbid, yang itu yang kita takutkan. Jadi akan menyebabkan angka kematian kita untuk 5 kota tinggi. Jadi kemarin ini karena kita masuk zona merah, pertama kasus kita melonjak, yang kedua angka kematian kita tinggi, ada 3 orang dalam 1 minggu. Itu harapan kita, mudah-mudahan dengan adanya bantu VTM ini kita bisa memutus rantai tersebut, jadi kita bisa pilah. Terus selain itu juga kita melakukan screening pada ibu hamil. Ibu hamil tujuannya kalau seandainya dia nanti melakukan persalinan, itu dia memang bisa ditata laksanakan sesuai dengan SOP yang benar, jadi sehingga tidak ada keterlambatan dalam penanganan persalinan mereka. Itu makanya diharapkan jadi 14 hari sebelum dia melahirkan itu harus dicek swab dia apakah dia positif atau negatif. Terus juga untuk kita di Kabupaten 5 Kota, jadi untuk menurunkan angka kematian tersebut itu dengan adanya vaksinasi. Mungkin pertama sedikit vaksinasi itu kan pertama kali itu sasaran itu adalah tenaga kesehatan. Jadi karena dia melayani, jadi kalau seandainya dia akan terpapar, jadi kita praktek dulu dari tenaga kesehatan. Jadi seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Kota sudah kita lakukan vaksinasi. Yang kedua, pelayanan publik, kita sudah lakukan pelayanan publik terhadap masing-masing OPD atau ASN yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga bisa kita putus rantai, jadi tidak menular pada pasien yang dia layani atau apa namanya, ya dan misalnya kayak capil tuh masyarakat mengurus KTP segalanya, itu juga perizinan, ada ya damkar, ada BPBD, biasanya kita lakukan OPD yang lakukan pelayanan terhadap publik. Dan sekarang ini yang sangat-sangat urgent sekali adalah melakukan vaksinasi pada lansia. Jadi tujuan vaksinasi pada lansia itu lansia kita itu 23.000. Jadi kita harapkan lansia ini divaksinasi dengan tujuan untuk menurunkan angka kematian. Jadi kalau lansia itu kan dia punya komorbid. Jadi kalau dia punya komorbid itu kalau dia kena COVID itu akan memperberat penyakitnya, jadi sehingga menimbulkan kematian. Jadi itulah harapan kita nanti. Jadi sebenarnya ada 5 pilar untuk penanganan COVID ini. Yang pertama, lakukan edukasi. Edukasi kita memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana dengan sekarang ada 5M namanya, 5M. Kalau dulu kan 3M. Jadi sekarang ada 5M. Mencegah kerumunan,
mobilisasi dikurangi, itu tambahannya dari 3M dulu. Itu kita sosialisasikan masyarakat. Terus juga kita harus giatkan dengan 3T, tracking, testing, dan treatment. Jadi karantina ini salah satu untuk treatment, melakukan isolasi yang penderita yang positif tadi. Terus juga penanganan di rumah sakit. Bagaimana kita yang pasien yang positif ini, yang punya penyakit yang harus kita rujuk, memang harus kita rujuk. Terus juga yang pilar yang kelima itu tentang vaksinasi tadi, itu yang disampaikan. Jadi kita harapkan pada lansia ini kita lakukan edukasi kepada masyarakat sehingga bisa dia membawa orang tuanya untuk divaksinasi ke puskesmas. Jadi kita punya 20 puskesmas, bisa terserah di mana yang dia dekat dari tempat tinggal kita. Terima kasih sudah menonton channel CMC TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.